sekali lagi saya ucapkan shalom, damai di hati untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat berbakti kepada seluruh jemaat yang ibadah melalui online atau saat ini yang hadir di dalam ruang ibadah kita secara onsite. Kami mengucapkan selamat beribadah dan kiranya Tuhan memberkati kita dan melawat kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Manado 31 Januari 2021. Yang pertama mengenai persembahan sulung dan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan sulung ini dan juga persembahan perpuluhan dengan mengirimkannya atau mentransfer lewat rekening BCA, atau juga Bapak Ibu bisa datang ke kantor membawanya. Dan jangan lupa untuk memberikan keterangan jika Anda memberikan persembahan perpuluhan dengan keterangan perpuluhan, dan berikan keterangan persembahan sulung jika Bapak Ibu mempersembahkan persembahan sulung. Selanjutnya tentang kelas katekisasi, bahwa gereja akan melaksanakan kelas katekisasi dan ada beberapa nama yang sudah mendaftar. Saya akan sebutkan. Yang pertama Stefanus Julius Kurniawan, yang kedua Janita Nelly Primasanti, yang ketiga Irma Juanita Wijayanti, yang keempat Agnesia Marta Karen Swot, yang kelima Fanny Kesia Tania. Kami mohon Bapak Ibu jemaat boleh mendoakannya sehingga mereka, anak-anak ini atau rekan-rekan kita atau jemaat kita boleh mengikuti kelas katekisasi ini. Masih berhubungan dengan kelas katekisasi tentang pernikahan, bagi jemaat yang akan melaksanakan pernikahan dapat memperhatikan tata gereja. Saya akan membacakannya bahwa berdasarkan tata gereja 5 poin 1, poin 1, poin 4, poin 3, poin 1, poin 5, mengajukan permohonan secara tertulis kepada majelis jemaat dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan oleh BPH Majelis Sinode selambat-lambatnya 6 bulan sebelum pemberkatan nikah itu dilaksanakan atau kebaktian peneguhan yang akan dilaksanakan di gerejawi di mana dilaksanakannya. Maka dengan itu gereja telah membuka kelas katekisasi pernikahan pada bulan Januari 2021. Jadi bagi jemaat yang mau mengikuti kelas katekisasi pernikahan dapat mendaftarkan diri di tata usaha gereja atau bisa langsung menghubungi hamba Tuhan. Info cross, ada cross youth yang diadakan pada Jumat 5 Februari. Kami mengajak untuk Bapak Ibu yang memiliki anak youth bisa membantu untuk mereka boleh terlibat bersama-sama dan boleh bertumbuh bersama-sama di cross youth. Termasuk juga ada cross wanita yang akan diadakan via Zoom pada hari Selasa 9 Februari pukul 8 malam. Perjamuan kudus Minggu tanggal 7 Februari diadakan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Indra Lau. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti perjamuan kudus harap dapat mengisi form yang telah dibagikan oleh Bapak Gembala di grup Growing. Jadi seluruh jemaat silakan mempersiapkan hati rohani di dalam untuk menerima perjamuan kudus. Yang terakhir daftar ulang tahun, kita cukup turut bersukacita. Pada tanggal 25 Agustus, saudari kita atau Ibu Winda Ateng berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dengan bertambahnya usia, makin dekat dengan Tuhan, dan keluarganya pun makin diberkati oleh Tuhan. Demikian warta gereja. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan beribadah bersama-sama.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun ibadah kita berjalan tidak seperti yang kita pikirkan, tapi biarlah hati pikiran kita menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah ini. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan percayalah pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita sekalian di dalam ibadah ini. Amin. Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya juga mau menyapa bagi setiap kita yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita, apapun kondisi dan keadaan kita pada saat ini, kita tetap datang kepada Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia layak ditinggikan, layak dipuji, layak disembah. Kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saat kita mau menyembah Tuhan, Roh-Nya akan bekerja bagi setiap kita. Saat kita memujinya, maka Dia akan bertahta di atas setiap pujian kita. Mari kita sembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian.
sembah dan puji. Penuhi tatamu yang kudus ya Bapa. Ketika pagi hari ini kami boleh hadir beribadah bersama, apapun kondisi kami saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sudah memilih kami untuk hadir hari ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa, jika saat ini kami yang datang membawa beban hidup kami, membawa setiap pergumulan kami, kesehatan kami, kiranya Engkau yang tetap memegang kendali penuh, agar kami dapat melalui masa-masa sulit di saat pandemi COVID-19 sekarang ini ya Tuhan. Karena kami punya satu keyakinan, kami percaya ada kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Ya Bapa, jika di dalam kehidupan kami sering berbuat kesalahan, kami sering berbuat dosa, juga sering mendukakan hati Tuhan. Untuk itu kami mohon belas kasihan Tuhan, untuk mengampuni atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Sucikan kami ya Tuhan, serta layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Saat ini juga kami mau lebih erat lagi dengan Engkau di dalam ibadah ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengalir di sini dan memenuhi setiap tempat di ruangan ini ya Bapa. Kami mau bawa seluruh hidup kami melalui pujian, penyembahan, serta ucapan syukur kami kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan dan doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap kita percaya katakan amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Kita akan membacakan ayat penuntun kita yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, saya mau bertanya, adakah di antara kita yang mengalami kebaikan Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya? Oke, saya lihat semuanya. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah walaupun saya tidak melihat, tapi saya yakin, saya percaya kebaikan Tuhan ada di setiap kita. Amin. Ya, terima kasih. Dia adalah Allah yang baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Mari katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siap semua yang sama-sama mengalami kebaikan Tuhan. Kita menyanyikan dengan sukacita. Katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
kasih yang luar biasa. Boleh beri tepuk tangan bagi Yesus ya. Dengan tetap berdiri, kita sama-sama bersama seluruh jemaat akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ya untuk yang hidup aku pada Allah, ampunan dosa, kebangkit dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk itu ajar kami untuk lebih mengenal-Mu. Biarlah ayat yang pertama, singer yang membawakannya.
bersatu di dalam doa. Inilah kami umat-Mu yang datang menyembah Tuhan. Tuhan yang layak kami sembah. Tiada lain selain Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur ketika Tuhan boleh membawa kami untuk datang beribadah, baik yang dari rumah maupun kami yang di dalam gedung gereja. Engkau yang tahu segala keberadaan kami ketika kami datang beribadah di hadapan Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami yang sedang bergumul, kami yang sedang kesulitan, hati kami yang sedang menangis, kami yang sedang lelah, ataupun kami yang datang dengan hati yang berlimpah dengan syukur. Hari ini Tuhan, dengan keberadaan kami sekali lagi memohon anugerah Tuhan, agar dalam pemberitaan firman-Mu ini, kembali kami dilawat oleh Tuhan. Kami boleh kembali kepadamu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Terima kasih buat pelayan musik yang sangat baik sekali memimpin kita di dalam menyembah Tuhan. Shalom. Ya, kayaknya ini cuaca dingin. Mungkin tadi sempat tegang ya, jadi suasana kok jadi tegang tiba-tiba ya. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh kembali datang beribadah di minggu terakhir bulan Januari. Tidak terasa ya, bukan cuma minggu terakhir, hari terakhir di bulan Januari. Wow, kalau kita mundur ke belakang, tentu kita mungkin tidak membayangkan akan melewati bulan ini seperti apa, tapi puji Tuhan, kita boleh berada di penghujung bulan ini, dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam khotbah ini saya akan membawakan tema yaitu mengenali kehendak Tuhan. Nah saudara, ketika berbicara tentang tema mengenali kehendak Tuhan atau berbicara tentang kata mengenali kehendak Tuhan, tentu saudara kata ini bukan kata yang tidak biasa buat kita. Bagi saya berbicara tentang kehendak Tuhan itu adalah sebuah kalimat yang sangat familiar bagi setiap kita. Setiap kita tentu sebagai orang-orang percaya sudah hidup dengan yang namanya kehendak Tuhan. Contoh saudara ya, contoh. Pada waktu saya bertemu dengan anak pemuda dan remaja, nah waktu ketemu dengan anak remaja tanya, kamu nanti kalau studi mau kemana ya? Setelah selesai studi dia mau ke studi yang lebih tingkatan yang lebih tinggi. Saya tanya, kamu mau kemana? Dia bilang, ya kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak, maka nanti rencana mau masuk di sini Lause. Doain ya. Oke. Ketika ketemu dengan pemuda, ketika bertanya, kamu nanti ke depannya akan berkuliah di universitas apa? Ambil jurusan apa? Seorang pemuda menjawab saudara dan berkata bahwa ya sedang digumulkan universitas A. Kalau kehendak Tuhan maka akan terjadi. Nah itu saudara tentang dunia anak pemuda dan remaja. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sebagai seorang pengusaha mungkin berbicara tentang kehendak Tuhan itu sesuatu yang sudah sering kita dengar atau kita lakukan. Masih ingat pada waktu kita akan memulai usaha kita yang pertama? Atau pada waktu kita ingin memperlebar usaha kita? Mungkin seringkali kita berpikir dan bertanya, kalau kehendak Tuhan, maka usaha ini akan berjalan. Kalau kehendak Tuhan, maka usaha yang saya perlebar ini boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat. Nah saudara, tentu banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita angkat ketika berbicara tentang kehendak Tuhan. Nah saudara, dari sekian banyak contoh-contoh yang tadi saya
sampaikan, saudara. Maka saudara, hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu adalah satu bagian atau satu panggilan yang diberikan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan sadar akan panggilan itu, bahwa kita ini hidup harus terus berjalan di dalam kehendak daripada Tuhan. Setuju? Setuju saudara? Bahwa kehidupan kita harus berjalan sesuai dengan atau sepadanan dengan kehendak Tuhan. Nah tetapi saudara, dari sebegitu seringnya kita mendengarkan akan kalimat ini, atau sebegitu seringnya kita mengucapkan kalimat ini, izinkan pagi hari ini saya bertanya kepada kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak dari kita semua, baik yang di gereja, baik yang di rumah, yang di dalam kehidupan kita itu menghidupi kalimat ini. Kalimat di mana kita ini hidup, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, coba sekali lagi kita pikirkan. Berapa banyak di antara kita yang hidup sampai saat ini menghidupi satu panggilan bahwa kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Apa sih yang Alkitab katakan tentang kehendak Tuhan? Dan mengapa kita harus mencari kehendak Tuhan? Mengapa kita harus mengenali kehendak Tuhan? Dan bagaimana kita mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan itu? Saudara, yang pertama kita dapat melihat di dalam Efesus pasal 2. Ayo kita buka Alkitab kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Apa sih kehendak Tuhan itu? Kita baca ya, Efesus 2 ayat 10. Saya baca bagi kita semua, kita perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudara, kalau kita membaca ayat ini saudara, ayat ini dengan jelas berkata bahwa setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita itu dipanggil untuk menjadi sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, keinginannya Tuhan, atau dalam arti kita ini di dalam kehidupan dirancang oleh Tuhan untuk sesuatu tujuan. Sekali lagi kita dipanggil, dirancang untuk sesuatu dari Tuhan. Nah saudara, ada sebuah contoh sepatu bola, ya. Nah saudara, ketika berbicara tentang sepatu bola itu dirancang secara khusus untuk pemain sepak bola agar supaya dia bisa mengeluarkan skill terbaiknya, dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dengan memakai sepatu bola itu, saudara. Nah, kenapa saya menggunakan istilah sepatu bola? Nah, saudara, sepatu bola itu ada dua tipe atau dua jenis. Jenis yang pertama, saudara, sepatu bola dirancang dengan menggunakan ada gigi-giginya atau ada pul-pulnya. Tahu ya, sepatu bola ada gigi-giginya. Nah, sepatu bola ini dirancang atau dibuat oleh pembuatnya, didesain secara khusus dengan tujuan agar supaya pemain bola yang bermain di rumput itu dapat bermain dengan baik atau dapat mengeluarkan skillnya dengan baik.
Nah, ada sepatu bola yang dibuat bawahnya itu nggak ada gigi-giginya, nggak ada poolnya, saudara. Nah, sepatu bola ini dibuat secara khusus untuk bermain di lapangan yang bukan berlumpur, agak keras. Nah, ini biasa dikenal dengan sepak bola futsal, saudara. Jadi sepatu bola itu dibuat dengan model dan tipe yang khusus, dirancang secara khusus untuk tempatnya sendiri atau dengan tujuannya sendiri. Saudara, bisa enggak sepatu bola yang bergigi main di lapangan yang rata seperti ini, atau bisa dikatakan lapangan yang keras? Bisa tentunya, tapi tidak akan maksimal. Bisa tidak sepatu bola yang tidak bergigi dipakai untuk bermain di lapangan yang berumput, seperti lapangan sepak bola pada umumnya? Bisa tentunya, tapi tidak akan maksimal. Satu kali saudara tentu kenal yang namanya David Beckham, bukan? Saudara tentu tahu tendangannya seperti apa, kan? Nah, saudara, pada waktu David Beckham itu berkunjung di salah satu negara, saudara, negara itu meminta David Beckham supaya bisa memberikan contoh menendang bebas secara indah, saudara. Nah, pada waktu itu David Beckham menggunakan sepatu pantofel, saudara ya. Sepatu pantofel. Kemudian dia meminta mengganti sepatunya. Nah, dia mengganti sepatunya dengan sepatu apa? Sepatu sepak bola, tapi sepatu sepak bolanya yang tidak ada giginya, saudara. Sepatu sepak bola yang datar. Apa yang terjadi pada waktu dia menendang bola, saudara? Yang terjadi adalah David Beckham bukan menciptakan sebuah tendangan yang indah, tetapi David Beckham harus terjatuh karena ternyata tendangannya itu membuat dia harus terpleset karena salah menggunakan sepatu yang ada. Jadi saudara, sekali lagi, sepatu bola dirancang khusus atau dibuat untuk tujuan dari para perancangnya mencapai yang dia inginkan. Nah, kembali ke dalam ayat firman Tuhan yang tadi, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam 2 Efesus pasal 10, ayat 10, saudara, Efesus pasal 2 ayat 10, di sini dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah. Nah, saudara, kata buatan ini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata poiema. Atau saudara, di dalam bahasa Inggrisnya dia mendekati dengan bahasa aslinya. Di dalam bahasa Inggris menggunakan kata poem. Apa artinya? Puisi. Nah, saudara, dapat dikatakan sehingga yang Paulus maksudkan di dalam bagian ini adalah kita sebagai manusia dikatakan itu sebagai puisi, sebagai karyanya Allah, atau kita manusia diciptakan itu sebagai the masterpiece of God. Wah, ini indah sekali, saudara. Dikatakan bahwa kita ini adalah karya yang paling mulia di antara segala ciptaan. Saudara, bayangkan dikatakan bahwa kita ini adalah karya yang paling mulia di antara segala ciptaan. Saudara, coba kita bandingkan, saudara ya. Saudara, kita bandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang ada di dunia ini. Saudara, coba pikirkan ciptaan apa yang ada di dunia ini yang membuat kita kagum, saudara. Apa, saudara? Saudara, kalau saya membayangkan itu salju, saudara ya. Saya itu belum pernah lihat salju, jadi saya itu membayangkan kalau saya lihat salju, saudara, karena saya banyak lihat di TV-TV Korea, saudara ya. Salju itu bagus-bagus ya. Kalau lihat salju itu indah sekali. Wah, orang kayaknya kalau main-main salju itu senang sekali. Saya nggak tahu, mungkin aslinya nggak sesenang itu, saudara. Tapi saudara, saya waktu membayangkan salju, saudara, saya melihat bahwa salju itu adalah sesuatu yang begitu indah. Sampai waktu kecil saya paling suka main apa, saudara? Saudara tahu busa, styrofoam? Apa yang dilakukan? Digosok-gosok supaya apa? Saljunya turun. Membayangkan bahwa saya ada di antara salju yang menutupi saya, saudara. Saudara, kalau kita melihat salju mungkin kita akan merasa kagum. Wah, begitu indah. Itu baru salju, saudara. Apalagi yang menurut kita indah di dalam ciptaan.
yang ada di sekitar kita. Mungkin kita berkata, oh pantai. Pantai dengan pasir putih yang panjang, bersih. Kemudian laut yang berwarna hijau, berwarna biru. Diisi dengan terumbu karang, ikan-ikan yang indah. Saudara, mungkin ketika kita berada di sana, kita akan berkata apa? Wow, indah sekali ciptaan ini. Atau mungkin kita berkata bahwa yang membuat saya terkagum-kagum itu kalau saya melihat bunga, Pak. Wah, saya tuh kalau lihat bunga, itu kayaknya saya itu langsung jatuh cinta. Karena saya lihat bunga itu begitu indah, begitu bagus. Tetapi saudara, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, manusia lebih daripada semua itu. Manusia lebih daripada keindahan, lebih daripada segala ciptaan yang tadi. Kejadian pasal 1 mengatakannya, bahwa manusia itu lebih daripada semua yang ada. Ketika Tuhan menciptakan segala ciptaan yang ada di dunia ini, Tuhan mengatakan dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Tetapi saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Dikatakan bahwa manusia itu ciptaan yang melebihi segala yang ada di atas segala ciptaan. Kenapa, saudara? Karena manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Itulah yang membedakan kenapa manusia begitu luar biasa, saudara. Sehingga ketika manusia diciptakan lebih daripada yang lain, segala ciptaannya, maka manusia juga dipanggil untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang dari dulu telah ditetapkan oleh Allah untuk dilakukan di dalam kehidupan ini. Atau dengan kata lain, saudara, kehendak Tuhan itu adalah jalan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan agar kita menjalani hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jelas sekali, saudara, bahwa manusia atau orang-orang yang percaya dipanggil untuk menjalankan kehendak Tuhan agar kita di dalam dunia ini, ketika menjalankan kehendak Tuhan, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Itu loh. Jadi saudara, panggilan ini bukan hanya panggilan kepada satu profesi. Oh, kalau kita jadi hamba Tuhan, maka kita bisa memuliakan Tuhan. Oh, kalau kita melayani Tuhan, kita baru bisa memuliakan Tuhan. Tidak, saudara. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Kita dipanggil dengan satu tujuan yang telah ditetapkan Allah dari sejak awal untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Artinya seluruh kehidupan kita, seluruh aspek profesi kita, kita dipanggil dengan tujuan Allah untuk memuliakan nama Dia. Jadi kalau kita sebagai pekerja, pengusaha, maka dalam profesi kita sebagai pengusaha, kita dipanggil di tempat itu untuk menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita dipanggil sebagai ibu rumah tangga, maka kita pun dipanggil sejak awal di dalam kehendak Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita menjadi seorang siswa, sebagai seorang pelayan, maka kita pun dipanggil di dalam kehendak Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Tapi saudara, pertanyaannya, seberapa seringkah kita sadar akan panggilan Tuhan ini? Seberapa seringkah kita mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ketika menjadi seorang ibu rumah tangga, kita tahu menempatkan diri kita. Ketika kita menjadi kepala rumah tangga, kita tahu menempatkan diri kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya di tengah-tengah keluarga. Ketika kita menjadi seorang anak, kita tahu tidak?
Saudara, kita perlu mengenali kehendak Tuhan ini bagi kita. Bukan hanya pada waktu kita pelayanan, tapi seluruh aspek hidup kita. Kita harus mengenali kehendak Tuhan buat kita. Untuk itu, saudara, pertanyaan kedua, kenapa sih kita harus mencari kehendak Tuhan? Saudara, kalau kita boleh mengingat akan khotbah Yesus di bukit, masih ingat khotbah Yesus di bukit? Itu adalah standar hidup, itu adalah panggilan bagi kita sebagai orang-orang percaya, warga kerajaan Allah, untuk hidup di dalamnya. Apa panggilan khotbah di bukit? Masih ada yang ingat? Khotbah di bukit berbicara tentang apa? Khotbah di bukit berbicara tentang kita sebagai anak-anak Allah, warga kerajaan Allah, dipanggil untuk apa? Menjadi terang dan garam dunia. Setiap kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Tentu setiap kita mengerti apa fungsi garam. Saudara, satu malam, saudara, istri saya itu bertanya kepada saya, mau dimasakin apa? Saya bilang, saya hari ini mau telur dadar, terus sama nasi, itu aja. Nah, saudara, kemudian istri saya mulai membuat telur dadar. Nah, saudara, ketika istri saya membuat telur dadar, ini ada ceritanya, saudara. Saya itu sebagai suami, saya itu paling suka sebagai seorang suami itu, kalau istri itu memperhatikan saya lewat masakan, saudara. Nah, ini jadi pelajaran buat istri-istri ya. Saya itu, saudara, enggak minta macam-macam buat istri. Saya itu cuma minta satu sama istri. Kalau bisa, saya itu kalau pulang, kamu yang masak, jangan saya. Nah, saudara, berbicara tentang gorengan telur, saya sama istri itu punya skill mungkin sama, tapi kalau diperhatikan, saya itu lebih di atas sedikit untuk goreng telur aja. Goreng telur ya. Saya itu dengan istri, saya itu lebih di atas sedikit kalau cara menggoreng telur, saudara. Jadi pada waktu pertama kali istri saya menggoreng telur, ya, saudara, saya yang ajarin dia cara menggoreng telur dengan enak, yaitu caranya adalah diaduk dengan lama supaya agak sedikit berbuih. Kemudian panci itu harus panas, minyak harus benar-benar panas, ditaruh telur itu, jangan lama-lama diputar, diangkat. Itu rasanya lembut dan enak, saudara. Nah, satu malam itu ketika istri bertanya, maka saudara, saya dengan senang ya, saya menanti masakan dia. Selesai dia kasih saya makan, saudara. Pada waktu dia selesai masak, saya makan, apa yang terjadi, saudara? Telurnya sama, lembutnya sama. Apa yang beda? Saking sayangnya dia lupa taruh garam, saudara. Apa yang jadi kalau telur nggak pakai garam? Saudara, sama dengan nasi putih. Cuma bau telur. Sampai kita bilang, aduh, karena lupa sesuatu kan. Dia lupa, saudara, apa? Kita bilang kurang garam, nganyak taruh garam. Oh iya, lupa. Terlalu semangat, itu teknik kita kasih ajar. Saudara. Ternyata, saudara, tampangnya boleh sama, tapi rasanya beda. Garam ketika tidak ditaruh di telur akan memiliki dampak yang berbeda. Telur itu akan menjadi hambar. Tapi kalau telur itu ditaruh garam, maka telur itu akan memiliki cita rasa yang nikmat. Telur itu akan memberikan kenikmatan. Itulah fungsi garam, saudara. Dan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi apa? Menjadi telur. Salah, saudara. Menjadi garam. Mau tes, masih sadarnya enggak? Dipanggil untuk jadi garam, saudara. Nah, umat lagi dia. Boleh mic ini. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita di tengah-tengah dunia yang sudah tawar ini, kita boleh memberikan rasa. Cek ya, terima kasih. Supaya kita di tengah-tengah dunia ini boleh memberikan apa? Rasa. Di tengah-tengah dunia yang sudah hambar, sudah tawar karena dosa, kita dipanggil untuk mengenali apa itu
kehendak Tuhan buat kita. Saudara, satu kali saya mendengar sebuah kesaksian dari teman saya tentang misionaris yang melayani di sebuah desa. Saudara, kalau kita berbicara tentang misionaris, mungkin kita akan berpikir, oh misionaris itu ketika melayani di sebuah desa, dia akan melakukan KKR, betul ya? Oh kalau di desa dia akan melakukan puji-pujian, dia akan ketemu dengan orang, dia akan memberitakan Injil langsung. Tapi saudara, misionaris ini menarik, unik saudara. Dia tidak pernah memberitakan tentang Kristus lewat mulutnya. Dia tidak pernah melakukan KKR. Tapi masyarakat di desa itu boleh mengenal Kristus lewat dia. Bagaimana caranya? Saudara, di desa itu tidak semua warga punya kulkas, punya freezer yang besar itu ya. Tapi misionaris ini memang dia sudah bawa freezer dan kulkas itu. Di desa itu tidak semua punya televisi. Tapi misionaris ini punya televisi. Apa yang misionaris ini lakukan? Ketika dia datang ke desa itu, dia sampaikan kepada warga, kalau kalian mau simpan makanan, masuk ke rumahku, simpan di kulkasku. Kalau kalian butuh untuk makanan awet, simpan di freezer. Kalau kalian mau nonton film apa? Film Korea, film di desa nak film Korea enak suka ya. Film apa? Janji Suci. Oh, Ikatan Cinta, nah paling hafal ini bahaya, itu tahu ini berarti ya. Datang di rumah, Mbak Uni di rumah. Saudara, sekian tahun misionaris dilakukan tanpa bicara Injil. Apa yang terjadi? Warga di sana penasaran. Bapak kok beda? Orang Kristen tapi beda. Awalnya kami takut dengan orang Kristen yang masuk di desa ini. Tapi bapak dan keluarga tidak membuat kami takut. Saudara lihat, cuma dengan buka kulkas, kasih Mbak Uni telenovela, so boleh menginjili. Artinya apa? Lewat kehadiran kita saja, yang menjadi apa? Garam, itu dapat memberikan dampak. Kalau kita mengenali apa kehendak Tuhan buat kita. Tapi berapa banyak kita yang mengenali kehendak Tuhan bagi kita, saudara. Yang terakhir, waktu sudah habis ya. Bagaimana caranya kita memahami kehendak Tuhan? Bagaimana kita dapat tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan atau tidak? Mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang terakhir, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, bagaimana kita mengenali kehendak Tuhan? Jangan serupa dengan dunia ini. Di sini ada kata berubahlah. Ini sebuah perintah, dan perintah ini bersifat pasif. Artinya apa? Kita itu ada roh Allah, ada roh kudus yang menerangi diri kita. Ada roh kudus yang bekerja di hati kita. Untuk itu saudara, kita sebagai anak-anak Allah harus peka dengan suara Allah. Harus peka dengan suara Roh Kudus. Tuhan so bilang, so kasih ingat, kalau di rumah sudah coba baku-baku ambe. Sudah coba ku adu mulu, nyak mau jadi berkat for anak-anak. Anak-anak mau jadi luka. Nggak usah pasang ego suami istri. Tapi seringkali ketika kita sadar, apa yang terjadi? Kita ikut maunya kita. Sebagai seorang siswa, Tuhan so bilang, hati-hati kalau pacaran. Jangan terlalu lama baku-baku dekat. Karena apa? Farsen senyum-senyum ya. Hati-hati. Nah, ini Farsen anak baik-baik. Cuma dia senyum aja tadi. Ya. Harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai seorang siswa, belajar. Sekarang lagi ngetren ya, anak-anak sekolah dikasih apa? Subsidi. Tapi seringkali subsidi dipakai untuk hal-hal yang berbeda. Saudara, kita harus tahu apa yang menjadi
kehendak Tuhan bagi kita. Saudara, bagaimana caranya kita bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana saudara? Saya akan menutup dengan sebuah cerita. Saya punya ponakan dari istri saya, ya, ponakan yang dia itu setiap gayanya, potongan rambutnya, itu gaya Korea, ya, perempuan. Waduh, pokoknya dia punya dinding-dinding kamar penuh dengan apa itu? BTS, apa lagi ya? Hah? Ya itu, nggak terlalu dapat dengar soalnya. Pokoknya Korea-Korea. Sampai saudara, dia punya TikTok. Pokoknya di situ dia dance gaya Korea, saudara. Kalau kita mau bergaya, mau tertawa ya, karena kita gaya bukan Korea. Nah saudara, dia bicara itu Korea. Dia tahu bahasa Korea sedikit-sedikit loh saudara. Masih SMP kelas 1. Saudara kenapa? Kenapa dia bisa tahu semuanya? Kalau bilang yang BTS apa dia punya nama lupa itu pokoknya ini, oh dia tahu, oh iya. Kalau bilang ini karena tahu, oh tahu. Lagi bikin apa dia tahu, karena dia ikut mungkin member fansnya. Saudara kenapa dia bisa hafal sekali Korea? Kenapa? Karena setiap hari nonton Korea. Setiap hari baca Korea. Setiap buka kamar lihat Korea. Di meja belajar ada gambar Korea. Itulah yang membuat dia begitu mengerti akan kekorea-koreaan. Sekarang bagaimana kita bisa mengenali Tuhan? Maka harusnya hidup kita dekat dengan Tuhan. Kita punya waktu dengan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Kita berelasi dengan Dia. Bagaimana kita bisa mengenali kehendak Tuhan kalau sepanjang waktu kita nggak pernah punya waktu dengan Tuhan? Jangan-jangan selama ini kita nggak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita berusaha, kita lupa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika dalam rumah tangga, kita lupa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena yang selalu kita tonton adalah Rans Entertainment. Yang selalu kita tonton adalah mobil Lamborghini yang terbaru. Yang selalu kita tonton adalah kehidupan-kehidupan yang ditawarkan di dalam dunia sana. Sehingga yang kita kejar adalah dunia ini. Saudara, bagaimana mengenali kehendak Tuhan? Dekatlah dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Memohon kiranya anugerah Tuhan kembali memulihkan kami. Jikalau Engkau mendapati kami seringkali berjalan tanpa mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan ajar kami. Tuhan ajar kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Mengenali kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami. Biarlah setiap kehidupan kami di tempat ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ubah hidup kami. Amin. Firman yang indah yang mengajari kita bagaimana mengenali kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini juga kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan atau yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, dapat mentransfer ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Manado. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir onsite pada saat ini, dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan, dan setelah ibadah selesai dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah kita sediakan. Mari kita naikkan pujian KPPK 354. Ku bersuka cita kerja baginya.
bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Nyanyikan ayat yang kedua, bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, bekerja baginya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sungguh kami sangat bersukacita untuk terus hidup di dalam Tuhan, bekerja bagi Tuhan, dan kami percaya di dalam kerinduan kami akan terus dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan Engkau. Secara khusus Tuhan, pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali akan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan, mengingatkan kami untuk terus belajar memahami akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami rindu di dalam setiap kerinduan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan ketika seluruh aspek kehidupan kami ini pun kami jalankan, maka Tuhan pun yang senantiasa kami permuliakan. Oleh karena itu Tuhan, pimpin dan sertai kami. Mungkin kami hidup dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai tantangan, tetapi Tuhan dalam semuanya itu Tuhan mengajarkan kami bagaimana Tuhan akan terus menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Penginjil Yuda yang sudah membagikan berkat firman Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati pelayanan hamba-Mu sebagai gembala sidang, sebagai kepala keluarga, bahkan juga dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Engkau yang senantiasa terus memakai hamba-Mu. Dalam kesempatan ini Bapa, kami sangat bersyukur karena setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan menyatakan pemeliharaan-Mu, dan banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan, baik melalui pekerjaan, melalui usaha yang kami kerjakan ya Bapa. Oleh karena itu ketika kami memberikan persembahan, biarlah persembahan ini juga akan terus dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberkati pekerjaan dan usaha kami, dan Tuhan terus nyatakan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini juga sedang bergumul dalam sakit penyakit. Kami terus mengingat untuk Kong Yakobus, biarlah Tuhan yang akan terus memulihkan hamba-Mu. Kami mengingat untuk Lausa Feli di dalam proses pemulihannya, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Herson yang mungkin
beberapa waktu yang sudah dilewati mengalami kesulitan untuk tidur, biarlah Tuhan juga yang senantiasa memberkati hamba-Mu. Dan setiap jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah setiap mereka ya Bapa. Mereka yang sedang bergumul di dalam hal usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan campur tangan semuanya ya Bapa, sehingga jemaat Tuhan akan sungguh-sungguh merasakan setiap cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati para pemimpin kami yang Tuhan percayakan, biarlah mereka dengan hikmat dan bijaksana di dalam memimpin akan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa ini akan senantiasa menjadi bangsa yang damai di dalam kehidupan masyarakat, dan juga ada kesejahteraan bagi setiap pribadi-pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk masa-masa pandemi ini. Kami juga terus berdoa, Tuhan terus kuatkan kami, dan kami tetap berhikmat di dalam menjalani akan seluruh aspek kehidupan kami. Inilah doa dan kerinduan kami di hadapan Tuhan ya Bapa. Kami serahkan semuanya melalui diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan naikkan doksologi. Selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Yuda Tangkudu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik kita yang ada di dalam gedung gereja maupun kita yang berada di tempat kita masing-masing, kembalilah sadar akan panggilan kita, yaitu mengenali kehendak Tuhan, agar tujuan yang telah Allah persiapkan bagi kita, kita boleh menjadi saksi dan terus memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan ambil waktu teduh. Ibadah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.